Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Aulia, mahasiswa Institut Bakti Nusantara Kampus Gisting semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pada mata kuliah Pengelolaan Instalasi Komputer. Spesifik pembahasannya itu mengenai hardware. Hardware sendiri, seperti yang kita tahu, merupakan perangkat keras yang tentu saja yang nampaknya jelas, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bentuknya nyata. Oke, baik. Di dalam hardware sendiri ada beberapa perangkat ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu perangkatnya. Yang pertama itu komponen utama dalam hardware. Itu tentu saja di bagian CPU-nya ya. Di dalam CPU itu sendiri ada beberapa komponen. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mungkin tidak menjelaskan ya, hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama itu ada motherboard. Motherboard sendiri merupakan papan sirkuit utama ya, papan sirkuit utama yang merupakan penghubung dari semua perangkat yang ada dalam PC tersebut. Kemudian di dalam motherboard itu ada prosesor. Jadi prosesor itu merupakan unit pemroses utama yang mengeksekusi, yang mengontrol sistem operasi dalam komputer. Nah, kemudian ada RAM. Di RAM sendiri merupakan memori penyimpanan sementara dari data yang diprogram untuk digunakan. Kemudian di dalam motherboard sendiri terhubung juga harddisk ya. Harddisk ya, seperti kita tahu harddisk merupakan media penyimpanan. Kemudian ada VGA card, terus ada heatsink di dalamnya. Terus kita maju ke komponen yang lain, yaitu peripheral hardware. Jadi untuk peripheral hardware sendiri, di sini saya akan menyebutkan beberapa ya, mungkin yang sudah familiar. Ada mouse, ada keyboard, kemudian ada monitor, ada printer. Nah itu merupakan peripheral hardware yang sering kita gunakan. Oke, baik, berikutnya di sini saya akan memberikan tips dalam memilih hardware yang tepat nih untuk instalasi komputer kita. Tips yang pertama yaitu kita tentukan budget. Jadi sebelum memilih hardware yang kita inginkan, kita tentuin aja tuh budgetnya yang kira-kira sesuai nih sama kebutuhan kita. Jadi kita juga tidak membeli yang berlebihan, jadi yang sesuai dengan budget dan kantong kita. Kemudian yang kedua itu kita periksa compatibility hardware-nya. Karena untuk hardware sendiri itu sangat penting ya untuk ngecek kompatibelnya atau tidak, karena ada beberapa hardware yang tidak kompatibel nih dengan motherboard yang kita punya. Jadi harus hati-hati dalam memilih hardware tersebut. Kemudian yang ketiga itu kita pilih merek hardware. Untuk merek hardware ya pilih saja yang pasti-pasti aja, pilih yang terpercaya. Jika belinya di online shop, pilih juga toko yang mungkin yang official. Jangan terlena dengan harga murah, karena harga murah tapi produknya diragukan. Nah itu berbahaya ya. Terus selanjutnya itu kita lakukan riset. Jadi risetnya itu bisa berupa kita nonton review yang ada di YouTube. Jadi kita bisa tahu nih, jadi speknya seperti apa, terus performanya seperti apa. Jadi kita lebih selektif juga untuk memilihnya. Oke, berikutnya saya akan memberikan tips lagi nih, tapi ini tips dalam merawat komputer kita ya, merawat hardware ya, lebih tepatnya. Jadi tips yang pertama itu jangan matikan komputer secara paksa, karena kalau kita sering mematikan komputer secara paksa akan mempengaruhi performa dari komputer tersebut. Jadi ya pastikan aja kalau mematikan komputer lewat prosedur yang benar. Bisa lewat tombol shutdown langsung ya kan, melalui menu start kan ada shutdown, restart, atau sleep. Nah kayak gitu, jangan langsung di tombol powernya. Kemudian berikutnya jangan menaruh barang-barang berbahaya seperti air,
terus makanan ringan di atas komputer kita, karena komputer tersebut komputer itu musuh utamanya itu cuma tiga lah: air atau kelembapan, terus debu, kotoran, terus yang ketiga daya listrik yang enggak stabil. Nah, jadi hindarin tuh buat naruh minuman atau makanan di atas komputer. Kemudian tips berikutnya itu bersihkan hardware-nya secara teratur. Kalau bisa sebulan sekali, atau ya lebih baik seminggu sekali kita bersihkan debu-debu yang ada di keyboard. Kemudian jika pakai PC, dibongkar, di heatsinknya kita bersihkan debu-debu heatsinknya agar tidak menyumbat ya. Kemudian jangan terlalu sering ganti hardware jika tidak diperlukan, karena itu tadi, kalau terlalu sering diganti mungkin nanti ada yang longgar atau apa, dan ganti juga harus sesuai kebutuhan aja lah gitu. Kemudian pastikan sistem pendinginnya itu seperti kipas atau heatsinknya itu nggak tersumbat dari debu. Nah itu tadi, jadi harus rutin melakukan pembersihan berkala. Kemudian jangan menempatkan komputer langsung tersinar matahari ya, bisa menjadi overheat nantinya. Kemudian ini tadi musuh dari hardware nih, selain kelembapan, debu, nah ini tegangan listrik. Jadi sebisa mungkin gunakan stabilizer, jadi komputer tuh lebih stabil lah tegangan listriknya. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.